Podcast Umum Iijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, masih obrolan seputar suksesi pemilihan kepala kampung Wates, Kecamatan Bumena Tulungan, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kali ini saya kedatangan tamu salah satu bakal calon kepala kampung Wates untuk periode 2022-2028 yang mendatang. Namanya Mas Hendy. Mas apa Kang dimanggilnya ini? Mas aja. Mas ya. Kalau boleh tahu suku apa Mas Hendy? Sunda. Sunda. Iya, Sunda. Kang Hendy lah ya. Kang Hendy. Iya. Kang Hendy ini calon yang memang punya tipikal paling berbeda, modelnya beda. Kalau yang lain halus-halus, ini agak punya ciri selengean istilahnya gitu, karena dia kebetulan juga masih muda, jadi punya gaya tersendiri. Nama lengkap siapa Mas Hendy? Suhendi. Suhendi aja. Oke. Suhendi. Ya. Tinggal di Dusun 5. Dusun 5 Kampung Wates. Kalau dari perempatan Wates itu ke mana? Ke arah metro kira-kira ya 200 meter lah. Ada perempatan ke kanan. 200 meter ya. Oke. Jadi nggak jauh dari situ. Nggak jauh. Oke. Mas Hendy, dari informasi yang saya dapat, Mas Hendy ini sudah terdaftar sebagai salah satu calon kepala kampung Wates ya, yang pelaksanaan pemilihannya nanti pada tanggal 24 Agustus kalau nggak salah ya. Betul. Ya. Nah, kalau boleh tahu Mas, supaya kalau ada warga-warga Wates yang menonton video ini nanti juga tahu apa sih yang menjadi alasan atau menjadi pendorong atau istilahnya motivasi sehingga Mas Hendy itu ikut dalam kompetisi pencalonan kepala kampung Wates ini. Kalau untuk ditanya masalah seputaran motivasi, itu sebenarnya berangkat dari tingkat keprihatinan saya. Dalam hal apa ini? Dalam hal kampung Wates ke depan ini kok begini-begini aja. Oh gitu. Ini begini-begini aja itu. Loh, kampung Wates ini katanya sudah maju, bahkan terakhir saya dengar malah statusnya sudah kampung mandiri. Betul. Maksudnya begini-begini aja itu di apanya? Di bidang apanya? Ini perlu saya jelaskan. Nah, sebentar. Karena saya lihat pembangunannya bagus. Ya, kalau yang di dusun-dusun dekat jalan lintas itu jalannya semua udah aspal bagus, kantornya juga luar biasa seperti itu. Nah, ini yang di mananya ini? Jadi permasalahan yang saya katakan begini-begini aja itu Mas Amin, bukan masalah tentang pelayanan masyarakat, bukan tentang pembangunan. Artinya tingkat kesadaran masyarakat, khususnya kaum milenial ini kemana? Kau nggak tergerak, anak-anak mudanya ini kemana? Kau nggak tergerak? Iya. Jadi salah satu motivasi saya itu untuk berani ikut kompetisi pencalonan kepala kampung, salah satunya untuk memotivasi Mas Amin. Oh gitu, memotivasi generasi-generasi muda ini. Betul. Supaya berpartisipasi dalam membangun kampung. Betul. Untuk mulai belajar, mencintai, memiliki kampung Wates. Iya. Sehingganya di situ terciptalah bibit-bibit para pemimpin generasi penerus. Kesananya. Ya notabene ya mohon maaf, bukan saya sendiri tidak percaya dengan orang tua Mas Amin. Nah, yang saya takutkan tatkala nanti belum ada generasi penerus, ini mau jadi apa kita? Oke, ya. Justru berpikir jauh ya. Jadi biarlah saya sendiri yang menjadi contoh Mas. Bahwasanya saya itu dari basic yang katakanlah notabene yang tidak jelas. Tidak jelas apa ini? Tidak jelas dalam arti kata kultur pergaulan saya Mas Amin. Oh, nah,
Terus di situ dari pandangan masyarakat itu yang memang saya tidak mampu, dari saya yang memang pendidikannya pas-pasan, saya berani ikut kompetisi pencalonan kepala kampung. Itu tujuan saya. Kenapa? Di Kampung Wates ini kita itu banyak Mas Amin, orang kaya banyak, yang pergaulannya baik-baik banyak, yang di situ pendidikannya luar biasa banyak. Karena salah satu contoh Kampung Wates itu, kalau saya dengar itu tingkat pendidikannya tertinggi. Artinya lulusan-lulusan sarjana di Kampung Wates itu banyak. Tapi kenapa mereka tidak tergugah, tertarik untuk ikut? Apakah mereka sudah nyaman dengan posisi mereka? Ya. Itu Mas Andi. Jadi saya jadi persoalan biarkan. Intinya memberi pelajaran pada kaum milenial itu khususnya. Jadi dari basic yang amburadul, dari basic yang tadi dikatakan sebagai masyarakat mungkin mengecap saya sebagai hamba masyarakat, ya alhamdulillah saya terima. Kenapa saya harus menutupi diri saya sendiri? Cuman saya punya prinsip Mas Amin. Apa itu? Saya tidak ingin lebih baik dari mereka. Terus setidaknya saya ingin lebih baik dari diri saya dulu. Oh begitu. Jadi lebih memotivasi diri dulu ya. Betul. Ke orang lain. Betul. Oke, Mas Edi, itu seputar alasan ya, alasan ataupun motivasi kenapa Mas Edi nyalon. Di antaranya disebutkan kenapa yang lain itu yang pendidikannya cukup, secara ekonomi lebih mapan, kenapa tidak tertarik ikut serta dalam hal pencalonan ini. Nah, itu alasannya. Kemudian barangkali namanya nyalon itu tentu ya, segala sesuatunya meskipun terbatas dipersiapkan. Kalau boleh, karena ini mungkin nanti banyak juga warga Wates yang nonton. Kalau ada visi-misi yang mau disampaikan kepada warga Wates melalui kesempatan ini, monggo Mas Edi tak kasih kesempatan 1-2 menit lah untuk disampaikan supaya masyarakat tahu Mas Edi itu ini loh. Monggo silakan. Kalau berbicara tentang visi misi, itu setiap calon kepala kampung pasti mempunyai masalah. Ya. Salah satunya saya. Saya cuma punya visi yang sangat sederhana Mas Amin. Apa itu? Coba. Saya hanya ingin mewujudkan Kampung Wates yang berkeadilan, jujur dan bertanggung jawab. Oh, gitu, berkeadilan, jujur dan bertanggung jawab. Tiga hal. Berat itu loh Mas Edi. Betul. Saya tidak mengatakan selama ini kita tidak adil. Saya tidak mengatakan selama ini kita tidak jujur. Saya tidak mengatakan bahwasanya selama ini kita tidak bertanggung jawab. Tapi setiap calon kepala kampung, kembali lagi saya tekankan, pasti punya visi dan misi yang berbeda. Ya, betul. Ya. Itu tinggal tergantung nantinya. Siapapun yang terpilih pasti akan melaksanakan tujuan maksud calon kepala kampung tersebut walaupun berat. Oke. Tadi 3 hal ya. 3 hal misalnya. Jujur, adil, bertanggung jawab. Iya betul. Jujur itu maksudnya gimana? Jujur itu dalam arti kata ya notabene kita kata jujur itu tidak harus buka-bukaan Mas Amin. Ya. Ada salah satu permasalahan yang memang kita tidak harus jujur. Ada kalanya kita jujur. Jujur dalam arti kata di sini saya ingin menerapkan tingkat kejujuran kita mulai dari diri kita sendiri. Kita terapkan di dalam pemerintahan Kampung Wates dulu. Aparatur kampung, baik itu kepala kampungnya dulu sendiri. Ya. Saya tidak mengatakan saya orang jujur Mas Amin. Ya. Tapi setidaknya saya ingin berusaha lebih jujur. Ya. Oke. Itu jujur. Kemudian adil. Kategori adil itu yang saya maksud di sini. Ya maaf ini. Ya. Selama ini keluhan masyarakat tentang ini, tentang itu banyak Mas Amin. Tentang pembangunan, tentang keadilan bermasyarakat. Itu kembali lagi, saya tidak mengatakan bahwasanya tidak adil, tidak. Itu suatu tujuan calon kepala kampung. Ya. Betul. Semua itu tidak mungkin semudah membalikkan telapak tangan. Ya. Butuh proses. Ya. Itu nanti itu bakal tertuang di dalam misi saya. Bagaimana saya menciptakan rasa keadilan yang betul-betul didapat oleh masyarakat Kampung Wates. Iya. Oke. Itu Mas Amin. Oke. Jujur, adil, bertanggung jawab. Oke.
setiap manusia itu dituntut untuk bertanggung jawab atas segala macam perbuatannya, Mas Amin. Betul, ya. Itu pasti. Itu salah satu contoh. Kalau itu udah pasti. Nah, bertanggung jawab dalam arti di sini kita itu harus bertanggung jawab tentang apapun yang akan dan sudah kita lakukan. Satu contoh misalkan. Nah, kembali lagi, ini saya tidak mengatakan bahwasanya selama ini tidak bertanggung jawab, Mas Amin. Satu contoh. Ya. Umpamanya si pedulah katakanlah masyarakat Kampung Wates. Ini dia terkena masalah, misalkan. Ya bukan berarti kita itu bertanggung jawab harus mengeluarkan dia kalau dia salah. Ya. Setidaknya harus ikut mengawal apa sih permasalahannya, bertanggung jawab selaku kepala kampung. Ya. Ikutlah di situ prosesnya. Gitu Mas Amin. Saya tidak mengatakan loh selama ini tidak tahu itu, saya tidak mengatakan. Kembali lagi saya tegaskan. Iya. Dari 3 hal itu. Betul. Mudah-mudahan yang nonton ini bisa paham. Sambil ini dong Mas. Oke siap. Aduh, rokok juga. Acara minggu baru santai. Nah, itu visinya. Misinya Mas Endi. Kalau visi tentu ada misi. Tentu ada misi. Nah, silakan Mas Endi. Misi itu kalau saya jabarkan ini terlalu Ya, panjang. enggak sebutkan aja inti-inti. 1 atau 2 ya. Ya. Yang pertama, saya ingin menerapkan pemerintahan Kampung Wates yang jujur dan bertanggung jawab. Itu pertama. Terus yang kedua, saya ingin melaksanakan kalau di sini diberikan mandat, ya. Saya ingin melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan fisik maupun non fisik yang berkaitan dengan masyarakat itu secara musyawarah dan mufakat, Mas Amin. Ya. Saya ingin melibatkan seluruh masyarakat Kampung Wates di situ untuk ikut mulai memikirkanlah. Terus itu salah satu dari misi saya. Dan khusus saya pernah ditanya Mas Amin oleh salah satu warga yang pada saat itu dia mempunyai keinginan tapi selama 6 tahun ya itu belum terlaksana. Apa ini? Ya saya bilang itu ada sesuatu Mas Amin. Oke. Itu ada sesuatu. Ya saya bilang. Jadi keinginan warga masyarakat itu tidak ada tertuang di dalam anggaran dana desa, baik pembelanjaan ataupun dikhususkan untuk hal tersebut. Itu yang bisa melaksanakan hanya rekanan ataupun biru. Karena jujur ini basic saya memang tukang listrik Mas Amin. Oke. Ya. Jadi salah satu warga itu menginginkan pemerataan masalah tiang listrik. Itu salah satu. Dan itu mungkin salah satu program yang bakal ikut di dalam program kerja saya. Yang notabene ya Mas Amin ya, dalam catatan tidak tertuang di dalam rencana pembangunan desa yang melalui didanai oleh dana desa. Oke. Itu salah satunya Mas Amin. Oke, Mas Edi, itu tadi mengenai visi-visi lah sebagian diberikan. Nah, ada pertanyaan ini yang saya dapat ngobrol-ngobrol dengan masyarakat itu mengatakan begini, bangun desa itu kan tidak bisa Pak Lurah sendiri ataupun perangkat-perangkat desa saja, tetap harus ada keterlibatan masyarakat. Atau sebaliknya, nggak bisa masyarakat juga punya keinginan lalu bangun sendiri tanpa ada persetujuan kepala desa. Betul. Kenapa? Karena masyarakat punya kebutuhan, tapi desa yang ngatur pembiayaan. Tidak mendukung. Sebaliknya, ada biayanya, tapi masyarakat nggak butuh juga nggak ada gunanya. Nah, bagaimana menurut jenengan nanti supaya masyarakat itu mau ikut terlibat di dalam pembangunan yang tadi saya bilang nanti semuanya akan dimusyawarahkan. Nah, sekarang ini banyak terjadi di mana-mana. Betul. Ya, saya tidak bilang di Wates, saya kurang tahu kalau yang di Wates ya, tapi di beberapa desa yang pernah saya singgah itu banyak yang membangun ini kadang-kadang masyarakat ya, sebenarnya nggak butuh itu, tapi ini dibangun. Atau masyarakat ngeyel ini, pengen dibangunkan ini, tapi
pemerintahnya nggak mau. Bagaimana dengan nanti menyikapi itu supaya antara keinginan masyarakat, kebutuhan masyarakat, sama keinginan katakanlah kepala desa dan perangkat desa itu bisa seiring sejalan. Caranya mau seperti apa dengan mengajak masyarakat? Kalau untuk cara mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi, berpartisipasi membangun kampung. Partisipasi membangun kampung itu tidak semata-mata dia harus ikut membangun, Mas Amin. Dia memberikan ide, saran saja sudah luar biasa. Oh gitu. Nah, ya. makanya kenapa di situ ada salah satu misi saya mengedepankan musyawarah dan mufakat di dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintahan, Mas Amin. Itu salah satu misinya di situ, Mas Amin. Jadi untuk mengajak masyarakat ikut membangun kampung, ya kita kasih kesempatan mereka bermusyawarah. Betul. Apa sih idenya, apa sih maunya? Ya, dikasih ruang. Dikasih ruang. Ya. Cuman ini tadi Mas Amin, semua itu tidak mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Betul. Gitu. Jadi butuh proses. Ya. Gitu, Mas Amin. Nah, selain itu kan gini Mas, membangun desa itu tidak cuma soal membangun infrastruktur ya, jalan, jembatan, gorong-gorong, siring, betul. Bangun desa itu tidak cuma bangun itu. Ya, nah, perlu juga membangun sumber daya manusia. Artinya sebelum membangun fisiknya, itu manusianya, isi manusianya juga kan harus dibenahi, dibangun dulu. Nah, langkah-langkah seperti apa kira-kira yang bisa masih diambil supaya pemahaman masyarakat tentang pentingnya terlibat dalam pembangunan itu tumbuh. Nah, kalau untuk pembangunan ini pembangunan non fisik, Mas. Jadi kalau menurut saya pribadi kita membangun non fisik artinya SDM, sumber daya manusia. Di situ saya tidak mengatakan masyarakat Kampung Wates itu SDM-nya menengah ataupun kurang, tidak. SDM masyarakat Kampung Wates sudah sangat luar biasa. Sehingganya hanya perlu ruang. Jadi perlu ruang supaya mereka mau untuk ikut ya. Ikut berperan minimal serta. mau ngomong. Betul Mas Amin. Nah, Oke. Nah, saling berkesinambungan Mas. Iya, betul. Nah, dana desa itu kan terbatas. Jadi katakanlah mungkin bervariasi ya, beda desa beda. Ada yang 1 miliar, ada yang bisa katakanlah mungkin di beberapa daerah yang bisa sampai 2 miliar. Nah, Wates itu dana desa dan alokasi dana desanya jumlahnya kira-kira dan lain-lain ya, itu jumlahnya kira-kira sekitar 1,5 miliar. Lebihnya berapa saya kurang tahu, tapi kira-kira itu. Nah, tentu kalau mengandalkan 1 miliar itu untuk bangun, Mas, itu kan tidak cukup. Nah, sementara berarti masyarakat punya keinginannya banyak. Berarti kan kepala kampung ini harus punya langkah-langkah bagaimana menjalin mungkin kerjasama dengan pihak lain. Apa yang bisa dilakukan? Ya, yang pasti kalau saya ini kenapa dikatakan di situ yang pasti, karena bakalnya kalau saya diberikan mandat ya saya yang menjalani. Setidaknya di situ kalau saya anggap dana desa yang sekian miliar dibagi dengan peruntukan yang masing-masing banyak di situ, sedangkan pembangunan kita notabene banyak yang perlu dibangun. Ya secara otomatis saya cari pihak ketiga dong Mas Amin. Oh, kerjasama pihak ketiga. Di Wates banyak perusahaan-perusahaan apa-apa. Kalau untuk di Kampung Wates sendiri, saya lihat tidak punya perusahaan Mas Amin. Tidak ada. Tidak ada. Tapi di situ saya lihat sumber daya manusianya. Ini yang bisa dikatakan jadi perusahaan Kampung Wates. Kalau kita betul-betul di situ bermusyawarah dengan masyarakat, betul-betul. Itu Mantap. Ya. Berarti apa? Sudah siap lah Mas Edi ya. Benar-benar sudah dipersiapkan konsepnya untuk jadi kepala kampung itu seperti apa. Insya Allah. Oke, Mas Edi nampaknya sudah agak lumayan ini, lumayan panjang kita ngobrol. Mungkin lain waktu kita bisa sambung kembali. Tapi sebelum saya tutup,
kira-kira apa yang disampaikan Mas Edi kepada warga Wates yang barangkali nanti nonton video ini, apa alasannya kenapa masyarakat Wates itu pantas memilih Mas Edi untuk jadi kepala kampung? Silakan, saya kasih waktu 1-2 menit lah untuk bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh warga masyarakat Kampung Wates, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, maupun tokoh ibu-ibu yang ada di Kampung Wates. Sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat Kampung Wates, bila mana selama saya tinggal dan menetap di Kampung Wates banyak mempunyai salah yang saya sengaja maupun yang saya tidak sengaja. Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pintu maaf saudara-saudaraku semuanya selalu terbuka untuk saya dan keluarga. Yang penting satu pesan saya, beda pilihan itu wajar, beda pendapat itu wajar. Jadi pilihan kepala kampung itu saya pribadi menyerahkan kepada masyarakat Kampung Wates. Pilihlah dengan hati nurani, jangan pilih dengan materi. Itu satu. Karena insya Allah saya tidak berjanji, jikalau saya terpilih nanti, apa yang akan saya berikan kepada warga masyarakat Kampung Wates lebih dari yang didapatkan sekarang. Itu satu catatan. Saya tidak janji loh. Mungkin itu saja dulu. Dan satu lagi Mas Amin, saya mohon maaf pada seluruh warga masyarakat Kampung Wates, bila mana sampai pada hari hanya nanti saya belum sempat datang silaturahmi satu persatu ke rumah saudara-saudaraku semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu dan tenaga saya, sehingga saya belum sempat hadir di kediaman Bapak Ibu saudaraku semuanya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Dan satu, ingat, khususnya buat kaum milenial ini, ojo pecah, ojo bubrah, mergo pilihan lurah. Sebab mengko yen awak dhewe kena musibah, yakin wae dudu lurah sing pertama teko. Sing pertama teko tangga teparomu kuwi ya sedulurmu. Beda pilihan wajar, beda pendapat wajar. Itulah bentuk dari demokrasi. Itu saja Mas Amin. Ya, sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap sekali. Ya. Mudah-mudahan perjalanannya sampai 24 Agustus lancar Mas Edi, diberi kesehatan sekeluarga sehingga tidak ada halangan untuk mengikuti pesta demokrasi khususnya di Kampung Wates. Amin. Oke. Terima kasih. Ini yang tadi obrolan saya dengan Kang Suhendi, salah satu calon kepala Kampung Wates yang akan ikut kontes pada tanggal 24 Agustus 2022 yang akan datang. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.